Yuk, merdeka! Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Anak-anak SD Pelangi Jimbaran pasti sudah bersemangat sekali ya. Sudah ceria? Sudah siap dengan buku pelajarannya? Sudah semua? Oke. Baik, sekarang untuk memulai pelajaran hari ini di YouTube Pelangi Jimbaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik semuanya sudah siap bukunya, sudah ready di depan YouTube, sudah siap menyaksikan channel YouTube kami, channel YouTube Pelangi Jimbaran. Ya, baiklah. Ini dia, saksikan ya anak-anak ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Baik anak-anak, langsung saja kita belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, dan pembelajaran 5. Silakan anak-anak menyimak penjelasan dalam video berikut ini. Baik anak-anak, kita sudah belajar di pembelajaran
3 tentang benda padat, ya, sifat benda padat. Dan di pembelajaran 4, halaman 17, kita belajar tentang sifat benda cair. Nah, kita harus tahu dulu anak-anak, arti benda cair itu apa? Benda cair artinya benda yang memiliki bentuk tidak tetap. Contohnya yang pertama, bentuknya berubah-ubah. 2, mengikuti bentuk wadahnya. Dan yang ketiga, meresap. Nah, ini pengertian dari sifat benda cair. Mari anak-anak silakan menyimak contoh-contoh benda cair di gambar ini. Yang pertama ada sabun, yang kedua ada air, dan yang ketiga ada minyak. Nah, silakan perhatikan bentuknya masing-masing. Sabun berbentuk segi 4. Air mengikuti tempat di mana dia dituangkan. Kalau dia dituangkan di gelas, maka mengikuti bentuk gelas tersebut. Ya, minyak juga demikian. Ya, kalau dia di baskom bulat berarti bentuknya pasti bulat. Kalau dia di botol seperti di gambar ini, maka bentuknya sama seperti botol tersebut, ya. Kemudian anak-anak silakan praktekkan di rumah. Ambil air pertama-tama, ya, masukkan di botol. Lihat perubahannya, apakah bentuknya berbeda atau tidak. Bentuknya mengikuti tempat botol itu atau tidak. Kemudian silakan ambil minyak, teteskan di tisu atau di kain. Apakah dia meresap atau tidak? Ya, demikian juga sabun. Silakan digosok di tangan atau di kain. Lihat perubahan yang terjadi. Ya, apakah dia berubah atau tidak? Silakan ditulis di buku tugasmu dan kirim ke Miss Syarni ya. Nah, anak-anak, pasti semua sudah menyanyikan lagu layang-layang, bukan? Wow, lagunya girang. Lagunya menyenangkan, ya, menghibur. Nah, perhatikan anak-anak, ada 2 kata dasar dalam dinamika. Ya, memakai istilah yang pertama adalah forti. Artinya menyanyikan dengan suara keras. Kalau piano, ya, dinyanyikan dengan suara lembut. Nah, itu bisa anak-anak perhatikan di halaman 18. Menampilkan nilai nada dan keras lembut bunyi pada lagu. Dalam lagu layang-layang terdapat nilai nada. Perhatikan penggalan lagu layang-layang berikut. Nah, silakan anak-anak, garis lurus di atas angka itu disebut dengan garis birama. Ya. Nada dengan angka dan titik setelah angka bernilai 2 ketuk. Yang mana itu? Yang di bawah angka 6, 7, dan 1. Ya, penggalan katanya dinyanyikan dengan setengah ketuk, ma dinyanyikan setengah, kin dinyanyikan setengah, me dinyanyikan setengah, ning, gi dinyanyikan 1 ketuk. Ya. Jika digabung menjadi 2 ketuk. Ya. Tanda titik setelah angka berarti bertambah 1 ketuk. Ini titiknya yang ada garis ini bisa disebut dengan titik, ya. 1 ketuk, hitungnya 1 ketuk, ya.
Nada ditulis dengan angka saja berarti bernilai 1 ketuk. Ini yang ada angka 1 itu dinyanyikan dengan 1 ketuk. Nada di bawah garis berarti bernilai setengah ketuk. Yang mana tadi 1/2 itu setengah ketuk. Itu anak-anak untuk penjelasan nilai nada yang dinyanyikan dengan suara keras dan dinyanyikan dengan suara lembut. Ada lagu yang dinyanyikan dengan nada yang keras dan ada juga nada yang dinyanyikan dengan suara yang lembut. Nah, tentunya anak-anak sudah memahami pengertian benda padat, benda cair, dan sekarang kita belajar pengertian sifat benda gas. Nah, pengertian benda gas adalah suatu benda yang berupa zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, perhatikan anak-anak bukunya di halaman 21. Ayu, Kak Aras, dan Raka juga bermain gelembung sabun. Mereka membuat gelembung sabun dari air sabun. Air sabun diletakkan dalam gelas. Mereka mencelupkan tangkai pada air sabun. Kemudian meniup air sabun sehingga menghasilkan gelembung. Pada gelembung berisi udara sehingga gelembung dapat terbang. Nah, itu anak-anak, udara termasuk benda gas. Benda gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Benda gas mengisi seluruh ruangan sehingga memiliki volume yang disebut dengan udara. Sifat benda gas. Yang pertama, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Artinya, sifat benda gas yang paling utama adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Misalnya, dalam sebuah kamar akan diisi oleh gas yang tak terlihat. Ciri-ciri benda gas ini juga dapat diamati saat meniup balon, di mana udara mengisi seluruh ruangan dalam balon yang ditiup. Yang kedua, terdapat di segala tempat. Nah, anak-anak, benda gas ada di segala tempat dan di mana-mana. Di seluruh ruangan kosong yang ada akan ditempati oleh benda gas atau udara. Bahkan wadah yang kosong pun sebenarnya berisi udara. Artinya, udara ada di mana-mana, termasuk di sekitarmu saat ini anak-anak. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Sifat zat gas berikutnya adalah benda gas menekan ke segala arah. Gas tidak hanya menekan ke satu arah saja, tetapi menekan ke segala arah. Misalnya, saat balon ditiup akan mengembang dan membesar ke seluruh bagian karena udara menekan ke segala arah. Nah, itu anak-anak sifat dan pengertian masing-masing benda gas tersebut. Contoh benda gas. Yang pertama adalah asap, yang kedua adalah balon, dan yang ketiga adalah air yang sedang dipanaskan sehingga mengeluarkan uap. Nah, itu anak-anak contoh benda gas. Masih banyak lagi yang lain, silakan anak-anak cari ya. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan YouTube-nya tadi? Sudah menyimak dengan baik-baik? Jika kalian ada yang belum paham, kalian bisa pause kembali.
Kemudian kalian putar kembali, kalian pahami dengan baik-baik. Oke, tetap semangat ya anak-anak ya, jangan mau kalah ya dengan lain-lainnya. Oke, tetap semangat. Salam merdeka dari Pelangi Jimbaran.